Informasi selanjutnya, Saudara. Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Selain Bahar Smith, penyidik juga menetapkan pengunggah video ceramah Bahar di Bandung sebagai tersangka. Usai melakukan gelar perkara dan memeriksa 52 orang saksi, polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar langsung ditahan di rutan Mapolda Jawa Barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Polda Jawa Barat, Bahar Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong saat menyampaikan ceramah di Bandung, Jawa Barat 11 Desember 2021. Penetapan tersangka Bahar Smith ini atas dasar alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik, serta keterangan dari saksi yang sudah diperiksa. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Terkait penahanan Bahar Smith, tim kuasa hukum sudah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan Bahar Smith ke Polda Jawa Barat. Kami sementara ini belum bisa menanggapi lebih lanjut, akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut, yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi. Selama 20 hari ke depan, Bahar Smith ditahan di rutan Polda Jawa Barat sambil menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Selain Bahar Smith, penyidik Polda Jawa Barat juga menetapkan pengunggah video ceramah Bahar Smith di Bandung menjadi tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal penetapan Bahar Smith sebagai tersangka, kita akan tanyakan pada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ibrahim Tompo. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Kabid, jadi penetapan tersangka Bahar Smith ini hanya untuk kasus yang di Bandung, atau ada juga kasus yang tengah ditangani, yang dilimpahkan dari Metro Jaya? Iya, jadi kasus terkait dengan penanganan saudara BS ini merupakan hasil laporan dari saudara TNA yang dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro Jaya. Namun karena memang tempat dan waktunya itu berada pada wilayah Jawa Barat, maka LP tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk ditangani. Nah, jadi kasusnya cuma 1 LP yang kita tangani ini. Ada info juga yang soal kasus Bogor dari Metro Jaya dilimpahkan juga kabarnya ke Jawa Barat. Apakah sudah masuk sejauh ini, Pak Tompo? Sampai saat ini untuk pelimpahan yang dari kasus Bogor belum ada pelimpahannya. Belum ada pelimpahan soal kasus yang di Bogor di Jonggol. Sejauh ini proses apa yang tengah dilakukan oleh penyidik terhadap Bahar Smith dan juga tersangka pengunggah video, Pak Tompo? Ya, jadi memang ini terkait masalah berita bohong yang disebarkan melalui media sosial. Nah, diawali dengan adanya video yang dimuat dalam suatu konten kanal YouTube milik seorang bernama TR. Kemudian oleh masyarakat dilihat dan kemudian dilaporkan oleh saudara TNA ke Polda Metro Jaya. Nah, ini kita lakukan proses penyidikan dan akhirnya pada tanggal 3 Januari 2022 yang bersangkutan saudara BS dan saudara TR dilakukan pemeriksaan untuk melakukan upaya-upaya dalam pendalaman kasus tersebut. Nah, kemudian pada saat pemeriksaan memang kita dahului dengan pemeriksaan swab antigen, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, diperiksa sampai jam 9 malam. Dan setelah itu penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan unsur-unsur pasal pidana yang telah dilanggar. Dari gelar perkara tersebut telah ditemukan unsur pidana yang terpenuhi. Untuk itu yang bersangkutan saudara BS dan saudara TR ini memenuhi unsur untuk dilakukan peningkatan status sebagai
tersangka dan akhirnya dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Pak Topo, jadi sudah dipastikan pengunggah video hanya satu orang atau ini masih juga yang didalami oleh penyidik? Jadi sementara ini memang kita temukan satu orang kanal YouTube yang mengunggah video tersebut. Tetapi kita juga tetap melakukan pendalaman untuk pengembangan kasus ini karena apabila memang ini berkembang dan kemudian direview kembali dan diupload kembali, ini bisa saja menjadi satu lagi proses pidana baru sehingga kemungkinan akan ada tersangka yang lain. Namun kita baru melaksanakan penyelidikan pengembangan terkait kasus ini. Sementara tersangka dari kasus ini baru ada 2 orang. Pak Tompo, jadi tersangka pengunggah video juga termasuk dalam kasus berita bohong ya? Artinya dia dalam unggahannya tidak full video tapi hanya beberapa bagian, Pak Tompo? Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang ITE ini kan sudah cukup memenuhi unsur. Jadi mengupload dan mengunggah video tersebut dan menyebarkannya. Oke, Pak Tompo, ini kan ada informasi soal pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya, tapi dikonfirmasi belum sampai ke Polda Jawa Barat. Tapi jika betul sudah dilimpahkan, pemeriksaan ke depan bisa beriringan dengan kasus ini atau dipisahkan, Pak Tompo? Sementara kasus yang sedang kita tangani ini tidak terkait dengan kasus-kasus yang lain. Jadi apabila memang ada kasus yang lain, itu kecil kemungkinannya terkait. Karena memang apabila terkait, otomatis pasti akan dilakukan pengembangan. Nah, sementara pengembangan yang ada saat ini belum ada kaitan dengan kasus-kasus yang lain. Kalau sejauh ini yang masuk di Polda Jabar, ada berapa laporannya Pak Tompo soal Bahar Smith ini? Sementara yang kita temukan itu kan ada satu laporan. Jadi satu laporan dan juga itu merupakan hasil pelimpahan laporan polisi dari Metro Jaya. Oh baik, jadi satu laporan yang ditemukan oleh Polda Jawa Barat. Pak Tompo, 52 saksi sudah diperiksa. Ke depan apakah akan ada lagi saksi yang diperiksa oleh penyidik? Iya, jadi proses penanganan kasus memang ini kan berjalan cukup dinamis. Jadi memang mungkin akan ada pengembangan-pengembangan dan termasuk juga pemeriksaan tambahan yang dilakukan. Juga lidik dari pengembangan kasus ini tetap akan kita lakukan sehingga kemungkinan memang akan ada pemeriksaan lanjutan yang akan kita lakukan nantinya. Pak Topo, penahanan Bahar Smith sampai kapan dan bagaimana soal info pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum? Iya, sesuai dengan KUHP, untuk syarat penahanan tahap awal itu kan kita diberikan kewenangan 20 hari. Nah, ini yang sedang dijalani oleh saudara BS dan saudara TR. Untuk penangguhan sendiri, sampai sekarang kita belum mendapatkan pengajuan surat penangguhan dari kedua tersangka tersebut. Oke, walaupun tadi kuasa hukum sudah menyampaikan sudah berkirim surat katanya, tapi belum sampai ya ke Polda Jawa Barat, Pak Tompo ya? Ya, kita menentukan menerima surat tersebut dan sampai sekarang belum menerima surat tersebut. Baik, Kombes Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat, terima kasih telah menyampaikan bagaimana perkembangan terkini soal pemeriksaan Bahar Smith pasca ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Pak Ibrahim Tompo.